Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman sedulur, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini saya masih bisa membuat konten YouTube kembali. Tentunya masih di perjalanan hidup saya. Saya sangat bersyukur sekali masih bersama anak-anak dan istri saya. Di rumah saya masih di tempat yang sama tentunya. Masih di perjalanan hidup saya, perjalanan spiritual ataupun belakang urip saya. Untuk teman sedulur dimanapun panjenengan berada, agamanya apapun, sukunya apapun, yang senantiasa mendengarkan konten saya, kembali saya doakan teman sedulur panjenengan semua selalu diberikan nikmat yang sangat luar biasa dari Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, keberlimpahan, serta dimudahkan apapun yang menjadi keinginan panjenengan semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Saya yakin panjenengan semua teman sedulur adalah orang-orang yang sangat baik dan mengerti. Dan juga Pak Supono, alhamdulillah, Bu Ajah, Dina, Pak Haji Ibung, yang mungkin belum melihat menonton konten saya, teman sedulur, tetangga, saudara-saudara saya sangat berterima kasih kepada semuanya. Orang-orang yang pernah bertemu saya, berkenalan dengan saya sangat-sangat bersyukur sekali atas apapun yang pernah saya jumpai, yang pernah bertemu saya, bertransaksi dengan saya hanya mengucapkan terima kasih. Alhamdulillah. Karena apapun yang pernah saya datangi, apapun yang pernah saya temui, itu adalah nikmat, suatu nikmat yang di situ hanya Allah yang mempertemukan dengan diri saya atas keinginan saya. Alhamdulillah. Baik, terima kasih wadah yang namanya YouTube dan juga sebuah handphone yang mana karena handphone inilah, karena wadah YouTube inilah saya bisa berbagi kepada teman sedulur, khususnya yang sangat-sangat hobi menyaksikan konten-konten YouTube dimanapun saja berada, agamanya apapun. Saya sangat bersyukur sekali dan terima kasih teman sedulur. Di konten kali ini saya akan bercerita di perjalanan hidup saya. Saya berbagi teman sedulur, saya bukan ustadz, saya bukan kiai, saya tidak ceramah, saya bukan tausiah. Saya hanya berbagi sesuai apa yang ada di dalam diri saya, karena satu nikmat yang sangat luar biasa yaitu pikiran bagi manusia, di mana keilmuan, pemahaman, ucapan itu semua akan menjadi pertanggungjawaban kelak di akhirat nanti sesuai menurut keyakinan agama masing-masing. Banyak manusia yang merasa beragama, tapi mohon maaf, banyak yang belum bertuhan. Banyak sekali. Saya tidak membenci, saya tidak akan pernah membenci mereka, mau beragama ataupun tidak, mau beragama ataupun belum bertuhan, apapun sudah merasakan. Saya ini loh, barat Islam, contoh Rasulullah. Semua umat Islam alirannya apapun, mereka semua mengatakan, meyakini dialah contoh yang dicontohkan Rasulullah SAW. Karena Islam meyakini Nabi Muhammad SAW adalah contoh umat ataupun nabi yang terakhir. Dan saya tidak pernah membenci yang yakin, yang percaya adanya wali-wali itu, ataupun yang tidak percaya. Mohon maaf, silahkan panjenengan sendiri. Jangan percaya saya, percayalah diri panjenengan sendiri. Karena di perjalanan hidup saya ingin mengomentari ataupun ingin berbagi pemahaman sesuatu yang sering diucapkan, sering mungkin panjenengan teman sedulur sering mendengarkan. Banyak ustadz kiai yang berceramah, bertausiah mengatakan Allah melarang orang yang berbuat ABCD. Banyak sekali mengucapkan Allah melarang orang bunuh diri, Allah melarang orang yang berzina, Allah melarang orang yang berjudi, atau sebalik larangan-larangan yang diucapkan tausiah ceramah para ustadz, para kiai. Mohon maaf, jika ada beda paham jangan salah paham.
Saya hanya berbagi teman sedulur. Ketika panjenengan semua beragama maka bertuhanlah teman sedulur. Yakinlah bahwa Allah itu maha kuasa, maha segala-galanya. Apapun yang Allah kehendaki pasti terjadi. Karena hidup di dunia ini, apapun yang ada di dunia ini nggak akan bisa terjadi kecuali atas izin Sang Maha Kuasa. Jadi kalau Allah sudah melarang pasti tidak akan terjadi. Pahami, renungkan kata-kata saya teman sedulur. Karena apa yang panjenengan ucapkan, yakini itu akan menjadi pertanggungjawaban kelak di akhirat nanti. Kalau pemerintahan kampung Pak Lurah melarang, bupati, gubernur, bahkan presiden melarang orang menebang kayu di hutan, pemerintah melarang orang berjudi, pemerintah melarang orang korupsi, itu larangan-larangan manusia. Masih bisa dilanggar enggak? Masih terjadi apa enggak? Tanyakan pada diri panjenengan sendiri. Tapi ketika terjadi itu karena larangan manusia, manusia bisa melarang, tapi apa yang terjadi? Karena manusia itu sekedar melarang, tidak ada kuasa untuk menghentikan. Ketika manusia bisa menghentikan, tanyakan dengan diri panjenengan. Tapi jangan meremehkan, merendahkan Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Ketika Allah melarang, tidak menghendaki, maka tidak akan terjadi. Katakan agama melarang orang A, B, C, D, E. Kitab suci Al-Quran ataupun kitab suci agamanya apapun, itu ada kalimat di situ menjadi pedoman hidup, itu larangan agama. Larangan agama melakukan A, B, C, D, E. Itu teman sedulur. Ingat contoh Rasulullah SAW, Nabi kita Muhammad adalah suri toladan, contoh umat, bukan menghakimi umat ataupun mengajarkan tentang sok tahu atas hukum Sang Ilahi. Ketika tausiah ceramah banyak ustadz, kiai, gus habaib mengatakan Allah melarang ini, kok masih bisa terjadi? Renungkan kata-kata saya. Hati-hati dengan orang-orang yang sudah menyekutukan dirinya dengan Tuhan. Sok tahu padahal tidak merasakan. Tidak pernah merasa apa yang dia ucapkan itu sudah meremehkan kuasa Tuhan. Kalau Allah menghendaki, semua pasti terjadi. Mohon maaf. Jangan salah paham. Mungkin hanya beda pemahaman. Kalau mengucap, berbicara, tausiah, ceramah atau teman sedulur meyakini sesuatu, renungkan kata-kata itu. Renungkan teman sedulur, karena apa yang panjenengan yakini akan menjadi pertanggungjawaban kelak teman sedulur setelah mati. Saya hanya berbagi, saya bukan siapa-siapa. Saya hanya berbagi di sebuah konten YouTube. Jika teman sedulur mau mendengarkan, merenungkan kata-kata saya, maka panjenengan pasti paham dan mengerti. Beragama, semua manusia mengatakan A, B, C, D agamanya. Islam, Hindu, Buddha, Kristen, mereka beragama. Tapi banyak sekali orang yang belum benar-benar bertuhan. Sangat merendahkan kuasa Allah yang tidak dia sadari dengan ucapan-ucapan mereka sendiri. Apakah salah? Tidak, itu benar terjadi di kehidupan sekarang ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya tidak pernah membencinya. Itulah jalan mereka ke surga. Saya hanya mendoakan, saya berbagi, dan semuanya pasti baik-baik saja. Alhamdulillah. Mudah-mudahan konten saya ini bukan yang terakhir. Terima kasih. Kembali Pak Supono di Pekanbaru, Bapak Saiful, Bapak Haji Ipung, Ibu Dina, Pak Mujani, dan semuanya teman sedulur. Saya doakan semuanya baik-baik saja. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.